Apa baca apa? Oh, minggu kemarin tidak masuk ya? Sorry, minggu kemarin kita nggak masuk ya? Masuk, Pak. Yang kita Oke. bahas buku Living Apa? Quran, mengenai Living Quran. Oh, oke. Oke, baik. Ya, monggo silakan. Jadi prinsipnya gini, kita baca buku ini. Buku ini tidak secara spesifik bicara tentang eh, Quran. Tapi gini gambaran umumnya buku ini buku sejarah. Eh, Asma Absaruddin itu seorang ahli sejarah. Eh, nah, dia nulis tentang kasus yang diambil adalah The First Muslim. Oke, sebagai sebuah narasi mungkin kita udah banyak sering dengar cerita tentang The First Muslim. Tapi yang penting dibaca dari buku ini adalah bagaimana struktur berpikir yang ditawarkan oleh Afsaruddin tentang bagaimana menghubungkan antara sebuah realitas di masa lalu, yakni realitas sejarah. Dalam kasus Islam itu adalah realitas pada masa formatif atau formatif period pada masa Nabi, yang lalu kemudian di eh, dikonstruksi, sebenarnya bukan rekonstruksi ya, dikonstruksi di dalam teks-teks sejarah pada masa sesudahnya, dan lalu bagaimana lalu kemudian orang pada generasi selanjutnya, yakni pada fase kontemporer, melakukan praktek keagamaan atau mengeluarkan pemahaman keagamaan yang didasarkan kepada realitas di masa lalu tadi. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana orang di masa kontemporer mengkonstruksi pemahaman keagamaan atau praktek keagamaan mereka dengan menghubungkan ke masa lalu pada saat antara masa lalu dan masa kontemporer itu ada teks-teks keagamaan yang memperantarainya. Makanya lalu kemudian dia kasih judul di situ History and Memory, di mana tempatnya sejarah dan di mana ingatan pada saat orang menghubungkan dirinya ke masa lalu. Monggo, itu pengantar umum dari buku ini. Nah, kasus yang dia gunakan adalah kasus The First Muslim. Jadi, As-Sabiqun al-Awwalun, The First Muslim itu. As-Sabiqun al-Awwalun, yang lalu kemudian secara metodologis, sejarawan, bahkan ya banyak ahli teologi juga, para ahli hadis belakangan itu berbeda pendapat untuk menentukan yang mana sih yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun itu. Nah, Asma Afsaruddin menawarkan konsep dia sendiri tentang as-sabiqun al-awwalun. Tentu konsep ini juga bukan konsep yang sepenuhnya berdiri sendiri. Eh, Dia dasarkan pada konsep-konsep yang sudah ada juga, tapi yang penting adalah lalu kemudian dia mengkonstruksi bagaimana konsep itu, konsep as-sabiqun al-awwalun itu muncul di dalam literatur-literatur keagamaan sesudahnya, lalu kemudian dirujuk oleh eh, generasi kontemporer yang jauh sekali jaraknya dengan mereka untuk mendasari pemahaman dan praktek keagamaan. Nah, dengan menggunakan alur berpikir ini, alur berpikirnya sejarah, jadi sejarawan, Asma ingin menunjukkan bagaimana kita bisa memahami praktek-praktek dan pemahaman keagamaan, termasuk diantaranya praktek dan pemahaman keagamaan yang menggunakan Quran sebagai objek pemahaman atau objek prakteknya, itu jika dipahami di dalam struktur berpikir yang sama. Monggo, silahkan. Saya mau dengar Anda dulu cerita dengan cepat eh, apa saja yang sudah Anda baca mulai dari bagian awal sampai akhir buku ini.
Monggo silakan. Yang bagian pertama, siapa yang baca bagian pertama? Monggo. Ayo. Dari Mas Sahro tadi kita sudah sempat ini Pak, apa namanya, latihan sambil Oke, menunggu. silakan. Ya, ayo Mas Monggo, Sahro, silakan. diawalin Siapa chapter yang baca 1. bagian pertama? Yang dikirimkan ke saya baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru 9 ya, harusnya berapa? Oke, 22 monggo Pak. silakan. 22, Kalau Pak. Benar, Pak. Masih saya kirim. Oh, monggo silakan. Siapa yang bagian pertama? untuk bab pertama Pak, itu ada Fatimah, Tia, Yaspi, dan Ustaz Raub Pak. Oke, monggo silakan. Apa yang Anda baca dari bagian pertama itu? Izin Pak, ingin menyampaikan hasil telaah kami di bagian pertama. Eh, Tapi kami ingin mengawalinya dengan eh, chapter 1 terlebih dahulu, di mana bagaimana Islam di zaman Rasul ketika masih hidup. Yang kami amati, eh, ternyata yang namanya Islam itu tidak hanya ritual keagamaan saja, tetapi Islam itu datang sebagai respon terhadap krisis moral yang terjadi di kalangan Arab saat itu, sehingga dikatakan sebagai kaum jahiliyah. Eh, di samping itu, Rasulullah sejak awal Islam berhijrah telah menerapkan sistem pluralisme. Hal ini diwujudkan dengan praktek di mana kaum Yahudi dan Islami hidup saling berdampingan. Jadi di sini kami mengambil nilai bahwa Islam itu sejak awal di zaman Rasul adalah agama yang terbuka, lintas agama dengan agama lain, yang di sini juga dibuktikan secara kuat dengan adanya Piagam Madinah, eh, Piagam Madinah yang memperkuat praktek daripada pluralisme itu sendiri. Kemudian kami baca di chapter 2 juga, ini mulai memasuki zaman di mana Rasulullah telah wafat. Di situ dilihat bagaimana dinamisnya pergerakan agama Islam pada saat itu. Pada saat itu kan melakukan pemilihan atau pemimpin setelah Rasulullah. Nah, di sini kita lihat pemilihannya itu tidak berdasarkan keturunan, tapi berdasarkan moral dan juga dilakukan dengan musyawarah. Dari sini kami melihat bahwasanya penulis ingin menampilkan bahwa Islam sejak awal uh, telah melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang modern sekarang, yaitu pemilihan pemimpin dengan cara yang demokratis. Di situ yang kami tangkap di chapter 2. Kemudian di chapter 3 kami memandang bahwasanya yang namanya politik kembali dibahas di situ, bagaimana Abu Bakar semasa masa khalifahnya mengatur pergerakan Islam di saat itu. Jadi di sini kami menangkap bahwa yang namanya Islam juga sekali lagi tidak dalam bentuk ritual keagamaan saja, tetapi di sini politik sangat penting di dalam dinamika agama Islam. Kemudian mungkin itu dulu Pak, mungkin bisa ditambahkan sama teman-teman yang lain. Oke, monggo silakan. Siapa lagi yang baca bab itu yang menurut Anda belum di cover? Baik.
Tadi kan kalau udah ceritakan tentang masa, Suaranya terlalu kecil, dikeratin dikit. Monggo. oke, terdengar? Mhm. Ya baik, pada poin bab 2 ini lebih kayak penulis di sini tuh menarasikan tentang perselisihan awal yang didasari pada hubungan darah dan juga keunggulan moral yang ada pada masa empat khalifah itu. Nah, kalau saya juga melihat penulis di sini menunjukkan bahwa eh, adanya pendukungan awal Sayyidina Ali ya yang nantinya di bab 2 ini saya melihat penulis lebih condong memperlihatkan bahwa adanya perbedaan antara Sunni dan Syiah di sini. Jadi lebih menjelaskan sejarah kenapa ketika di masa Sayyidina Ali itu munculnya Syiah seperti itu dan bagaimana pandangan Sunni. Nah, kalau di bab 3 ini lebih kepada penulis ataupun pendekatan kontekstual yang saya pahami itu lebih memaknai kayak konsep ridho lah dalam memaknai sebuah konteks ataupun eh, keadaan periode yang ada pada saat itu. Misalnya kayak di situ kan ada penjelasan kayak tentang pemberontakan politik yang mana pada masa itu banyak sekali yang menolak membayar zakat ataupun sedekah yang mana di sini sifatnya wajib. Nah, ini lebih condong adanya bahasa dibahasakan bahwa orang yang tidak membayar zakat ataupun sedekah ini termasuk orang yang murtad secara agama kayak gitu. Karena kalau melihat dari bab 3 ini juga menjelaskan mengenai suku-suku ya yang condong dan kalau melihat dari aspek pendekatan kontekstual lainnya ini juga bisa dilihat bahwa di sini adanya tentang selain tadi protes tentang halnya pemberontakan politik kayak bayar zakat di sini juga ada konsep kontekstual mengenai protes kaum muhajirin seperti itu dan juga kaum ansor yang mana dari frase-frase bahasa Arab yang juga tidak jauh-jauh daripada menolak membayar zakat seperti itu. Itu poin yang bisa saya ambil dari Oke. Mas Rauf ya. Baik, dan saya ingin sedikit ya menambahkan di sini. Jadi kalau yang bagaimana kita tahu pada masa awal ya generasi awal itu dikatakan sebagai generasi yang terbaik atau generasi yang ideal ya, atau mendekati sempurna. Namun ya sebenarnya ya apa namanya tidak sesempurna itu ya. Jadi pada masa-masa awal ini pun tidak terlepas dari konflik ya, konflik internal umat. Terlebih lagi ya diawali pasca wafatnya Nabi Muhammad. Nah, di situ dikatakan sebagai titik awal kan dari perpecahan ya. Jadi di mana persoalan suksesi atau pengangkatan ya pengganti dari nabi ini sudah terjadi perbedaan di sana kan. Yang mana nanti ya perbedaan ini menjadi titik awal melahirkan berbagai macam kelompok di dalam internal kita Islam. Bagaimana Sunni ya kan pada setelah wafatnya Nabi ya lebih condong kepada Abu Bakar kan, tapi pandangan kelompok lain semisal Syiah ya lebih condong kepada Ali ya karena perbedaan pemahaman tadinya misal dengan hadis Ghadir Hum misal. Jadi apa namanya masa salaf sebagai masa yang paling ideal sebenarnya juga tidak sesempurna yang banyak dibicarakan orang. Jadi di sana juga
tidak terlepas dari berbagai konflik internal. Mungkin itu tambahan saya. Oke, baik. Terima kasih. Chapter selanjutnya. Chapter 1 masih Tia yang belum? Ya ada. Monggo. Chapter selanjutnya aja coba. Monggo. Itu baru sampai chapter 2 kan? Iya, Pak. 2 dan 3. Selanjutnya 4 dan 5. Agil, Anissa, Diana, Musfirah, Musfadil. Kan? Monggo. Agil, Musfadil. Sampai chapter selanjutnya. 3 dan 4. 4 dan 5. Mas Fadil, Agil. Oh, kami kah? Iya. Oh, ya, mohon maaf. Nggak terlalu kedengaran tadi, Mbak. Ya. Di chapter saya ada ini ya, chapter 4 dan 5. Ya, kebetulan pada bab itu intinya yang ada di dalamnya itu membahas tentang bagaimana perjalanan pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin. Seperti itu. Karena di dalamnya itu terdapat banyak sekali kompleksitas ya. Bagaimana awal dari sebuah peradaban dan juga bagaimana peradaban tersebut diakhiri dengan konflik yang tidak berkesudahan seperti itu. Di dalamnya menjelaskan bagaimana perjalanan Khulafaur Rasyidin, ya, terbunuhnya Utsman, kemudian juga di dalamnya itu Khalifah Utsman bin Affan digantikan dengan Sayyidina Ali, yang mana itu membuka konflik baru, sudah terjadi perang-perang seperti perang sivilnya, ya. Dan juga dilanjutkan juga dengan bab 5, yang mana di bab 5 itu peran sentral para sahabat ya berfokus ke situ. Seperti misalnya itu bagaimana Bilal bin Rabah dan nilai kesetaraan, kemudian Ibnu Abbas, dan yang mana beliau seorang tokoh yang berpengaruh pada bidang tafsir. Ya. Kemudian ada Aisyah dan juga nilai bahwa perempuan memiliki kontribusi yang sangat dalam di dalam perkembangan keilmuan Islam. Dan juga di akhir dari bab tersebut ya, yang saya pahami bahwasannya dari situlah titik bagaimana ilmu-ilmu atau fun-fun di dalam Islam itu berkembang, dari fun fikih, kemudian tafsir, ya seperti itu. Ya mungkin dari garis besarnya dari saya itu, mungkin dari Ustadz Fadil ya, seperti yang tadi kita diskusikan, mungkin ada tambahan dari beliau. Ada Ustadz Fadil, dipersilakan. Monggo. Selanjutnya. Rahim. Saya izin menambahkan terutama di bagian bab 5 ya, yang berbicara zaman sahabat. Jadi ini ada yang menarik di sini karena penulis mencantumkan beberapa nama seperti ada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Musyaibah bin Ka'ab, Bilal bin Rabah, di mana kelima tokoh ini memiliki pengaruh yang luar biasa untuk peradaban Islam, sehingga terutamanya memang di sana dibahas tentang bagaimana dialektika yang terjadi antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Misalkan ada terjadi peperangan, misalkan dari Aisyah yang kita kenal dengan perang Jamal, dan juga di situ ada bagaimana peran perempuan seperti ayah Nusyaibah yang diakui oleh Nabi kehebatannya karena ikut atau turut berperang sampai beberapa kali terkena tombak sampai lengannya hilang dan semacamnya. Artinya di awal Islam kita bisa melihat bagaimana praktek satu hal perempuan tidak dinafikan. Artinya perempuan juga turut untuk hadir dalam hal tersebut. Artinya welcome hal-hal yang tidak
menyudutkan atau melakukan diskriminasi terhadap perempuan itu sudah terjadi di era awal. Aisyah bahkan ikut perang misalkan, kemudian seperti Nusyaibah ikut juga perang. Memang diawali kalau kita lihat, kalau kita tarik hari ini sebenarnya semangat atau nilai etis dari transgender itu sudah tercipta di masa-masa awal. Oleh karenanya di buku ini, meskipun saya kira juga ada kekurangan karena hanya mengutip beberapa para sahabat, sehingga memori atau kenangan para sahabat ketika bersama Nabi itu tidak utuh, tidak komprehensif. Seandainya lebih banyak lagi mungkin akan lebih menarik. Tapi itu sudah cukup saya kira. Banyak hal yang bisa dilihat, seperti mungkin ada Bilal bin Rabah juga sebagai muadzin pertama. Itu kita lihat bagaimana peran-peran para sahabat yang ya tidak dari satu kalangan yang sama, dari beragam dari beragam kalangan. Artinya tidak ada melakukan diskriminasi terhadap sahabat yang A, sahabat yang B, sahabat yang C. Bahkan sekelas Bilal bin Rabah pun menjadi sosok yang terkenal dan berpengaruh di awal-awal Islam. Mungkin itu tambahannya dari Ustaz Adil tadi, membahas masalah bab 4, bab 5. Terima kasih. Menambahkan sedikit ya, izin Mbak. Ya, yang menarik juga di bab 4, tadi saya lupa bahwasannya di bab 4 itu juga terdapat kodifikasi Al-Quran ya, yang mana pada masa Utsman Al-Quran tersebut dikodifikasi ya agar semua daerah perluasan dari Islam itu tidak berbeda-beda seperti itu. Nah, ini yang menarik ya, dari perluasan wilayah Islam pada masa itu sehingga terjadi mungkin ketimpangan bacaan atau perbedaan bacaan, maka dilakukanlah kodifikasi yang dari masa tersebut hingga masa kini. Ya. Makanya kita mengenal namanya Mushaf Utsmani ya, seperti itu. Nah, itu titik sentral dari hal yang saya tangkap juga dari bab 4 tersebut. Ya, mungkin itu saya bisa ke yang selanjutnya. Monggo, silakan. Oke, siapa selanjutnya? Anissa, Diana, Muspirah. Kak Nisa, Diana atau Muspirah untuk bab 4 dan bab 5. Udah lengkap nggak sih? Monggo. Terus sih. Cukup. Monggo, bab berapa lagi? Bab 5, bab 6. Bab 6, bab 7 ada Pak Hares, Hana, Mbak Kori, Mahrita, dan Ustadz Fatah. Monggo, silakan. Bab 6, Pak, saya. Oke. Kalau di bab 6, jadi kalau secara kesimpulan itu membahas tentang tabi'in. Jadi eranya itu dimulai dari awal-awal Umayyah sampai nanti akhir-akhir pemerintahan awal-awal dari Abbasiyah. Jadi habis Umayyah, Abbasiyah sebentar itu masih dianggap tabi'in menurut daripada Asma tadi. Habis itu di sana juga membahas tentang kejadian-kejadian lah yang penting seperti terjadinya perluasan Islam. Nah, jadi di bab 6 juga dibahas tentang kejadian-kejadian penting seperti Karbala, meninggalnya Husain. Nah, yang mana nanti itu akan memberikan dampak yang signifikan lah bagi Islam. Ada Syiah, nanti ada Sunni dan lain sebagainya. Nah, itu dibahas di bab 6.
setelahnya bab 7 atau di chapter 7 itu membahas tentang tabi'in tapi secara umumnya aja, dan dilanjutkan nanti sama teman-teman yang chapter yang ke-8. Dan yang perlu mungkin saya tekankan juga, konsep yang diberikan Asma di situ yang bisa saya dapatkan di situ ada konsep kayak pengelompokan periode. Jadi Asma itu sendiri berikan pembelajaran di bukunya dengan menggunakan pengelompokan periode. Jadi ada tadi sebelum-sebelumnya mungkin sudah diungkapkan, dan saya mendapatkan yang tabiin sama tabiin. Terus ada juga konsep tentang politik, karena di situ diangkat juga masalah khilafah Allah, masalah wakil khilafah Rasul, tentang khulafaur rasyidin juga diangkatkan. Jadi bisa dibilang konsep yang dipakai oleh Asma itu tentang konsep-konsep politik juga ada diangkatnya, sama konsep-konsep sosial. Terus ada juga menyinggung tentang hal-hal yang bersifat ideologis seperti kepercayaan Syiah dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari bab ke chapter ke-6 dan 7. Lanjut, mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Mas Fatah, Mbak Kori. Enggak. Izin menambahkan Pak untuk chapter 6 dan 7. Di situ tadi saya ingin melengkapi saja. Mungkin di sini kan di chapter 6 membahas tentang tabiin. Yang mana yang saya baca menurut Asma di sini secara konseptualnya dia membahas terkait beberapa ulama-ulama pada zaman itu, yang mana di zaman tabiin ini yaitu ketika dipimpin oleh dinasti Umayyah, yang dikatakan di sini bahwa dinasti Umayyah di sinilah permulaan awal mula Islam dipimpin dengan jalur dinasti tersebut, yang mana kebanyakan pemimpin pada dinasti Umayyah ini dikenal sebagai pemimpin yang dolim. Namun di sini Asma menjelaskan ada satu ulama pemimpin di dinasti Umayyah yang mempunyai sifat yang dihormati bagi pada saat itu secara keadilannya, yaitu si Umar bin Abdul Aziz. Dan pada saat itu pula para ulama-ulama di zaman itu, para tabiin ini menjaga untuk tidak dekat dengan pemimpin, karena untuk menjaga kebersihan moral dan keilmuan. Karena yang tadi setelah saya sampaikan bahwa pada saat itu para pemimpin mayoritas dikenal sebagai pemimpin yang dolim. Kemudian di chapter 7 sendiri, konsep yang paling saya tangkap di situ terkait pengertian tentang jihad, yang mana pada zaman klasik, zaman Nabi itu, jihad itu mempunyai makna yang luas, tidak hanya pertumpahan darah, namun di situ dikatakan sebagai orang-orang yang menuntut ilmu, kemudian orang yang mencari nafkah, itu juga dikatakan jihad. Namun semakin bertambahnya zaman itu mengalami penyempitan, yang mana jihad itu terjadi itu tergantung pada kontekstual suatu tempat. Di sini digambarkan penulis ini, di situ terdapat dua tempat yaitu di Hijaz dan di Suriah, yang mana pada zaman yang sama, namun konteks jihad di sini berbeda dalam pengalamannya gitu. Kalau di Suriah karena efek sosial politik yang tidak memungkinkan, maka membuat rakyat di Suriah itu jihadnya itu dengan berperang. Namun di Hijaz, di daerah yang aman itu, jihadnya mereka fokus kepada ibadah seperti itu. Jadi penulis di sini menekankan bahwa jihad di sini berdasarkan konteks pada lingkungan sosial politik pada saat itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih. Monggo. Pindah ke chapter selanjutnya aja. Oke, baik. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa yang saya dapat dari chapter 8 dan chapter 9. Untuk chapter 8 ini, Asparudin itu berfokus pada dinasti Abbasiyah, di mana fokusnya bagaimana humanisme itu muncul pada Islam,
yang ditandai dengan dimulainya dengan penerjemahan karya-karya dari Yunani atau dari berbagai macam budaya-budaya lain. Sehingga di sini Asma mengatakan kalau Islam di sini itu menjadi Islamiste, bukan Islamik. Islamiste itu bercorak Islam dan bukan Islam itu satu-satunya dari hanya Islam tok gitu lah. Terus di sini Asparudin juga mengatakan kalau Abbasiyah itu bukan hanya zaman keemasan, tetapi juga disebut juga zaman masuknya bangkitnya humanisme. Kemudian di sini Asma juga mengatakan kalau Islam itu terjadinya akulturasi budaya akulturasi budaya besar-besaran. Terus untuk Imam Syafi'i sendiri di sini ada dijelaskan pengaruhnya itu, pengaruh humanisme itu membuat Imam Syafi'i berhasil memaparkan atau membuat dari jurisprudensi hukum Islam. Nah, terus untuk bab 9 di sini singkatnya terdapat Asparudin di sini mengkritik kelompok Islamis yang mengaku seorang yang menghidupkan kembali ilmu generasi salaf. Nah, akan tetapi Asparudin mengatakan kalau para Islamis yang radikal di zaman sekarang itu justru masuknya ke khalifah zaman generasi Mamluk di abad ke-13 dan 15. Sedangkan kalau misalkan kita lihat di salah satu generasi salaf yaitu Atba Tabi'in, yaitu pada dinasti Abbasiyah, justru mereka lebih terbuka terhadap perubahan. Bisa dilihat ilmu-ilmu sastra Yunani bisa diambil dan sastra keilmuan orang non-muslim juga dipelajari juga oleh dinasti Abbasiyah. Nah, mungkin itu ya yang saya ambil, yang saya tangkap sedikit dari bab 9, yaitu mengkritisi Islamis yang ekstrim, yang menganggap diri mereka yang paling Islam dan yang menjalankan generasi salaf. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Terima kasih. Oke, monggo. Siapa yang baca bab yang sama? Mohon izin, Dokter, saya ingin sedikit menambahkan pada bab 8, penulis Asma Absarudin ingin menyampaikan bahwa perkembangan Islam di zaman Abbasiyah itu terjadi bukan karena Islam itu tertutup. Islam sangat inklusif di zaman itu, terbukti dengan adanya pengaruh dari peradaban Yunani, kemudian Persia, dan peradaban Barat yang saat itu Islam sangat inklusif, sangat terbuka, sehingga Islam di zaman itu sangat maju dan sangat berkembang. Asma ingin mengatakan bahwa Islam itu tidak jumud, tidak kaku, dia bisa menerima dari semua kalangan, tetapi juga tidak lepas daripada norma-norma dan substansi Islam itu sendiri, bahwa Islam adalah agama yang syamil, yang bisa bergerak di bidang apapun saja, sehingga di zaman Abbasiyah penulis Asma ingin mengatakan Islam jaya karena ada inklusif dan terbuka di zaman itu. Kemudian di bab 9 Asma mengkritisi bahwa ada metode as-salafus soleh yang mengatakan saat ini bahwa salafisme yang mengatur konservatif itulah yang menjaga kemurnian Islam. Tetapi dalam perkembangannya ternyata di sana ada salafisme reformis. Kita sebut sebagai Syekh Muhammad Ridho, Rashid Ridho, dan juga tokoh pembaharu lainnya. Beliau punya semangat untuk kembali membangkitkan Islam dan menerapkan nilai-nilai Islam yang datangnya dari para salafus soleh, sehingga Asma ingin mengatakan bahwa ulama-ulama salafus soleh konservatif ini hanya memahami Islam secara literal, tetapi tidak bisa
menghumanismekan Islam itu sehingga bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Bahwa Islam lalu kemudian dikatakan sangat dumut, nah, inilah beliau tekankan bahwa Islam tidak seperti itu. Nah, beliau mengkritisi di situ. Dan kita lihat bahwa ternyata memang Islam bisa diterima dan bisa berkembang karena memiliki sifat eksklusif itu tadi dan humanisme, dan Islam bisa berkembang di mana saja. Dan pada kesimpulannya adalah dan tidak sedikit juga di zaman salafus saleh yang mengatakan bahwa salafus saleh konservatif ternyata banyak ditunggangi kepentingan politik yang Islam itu masuk, tapi di dalamnya adanya kepentingan politik untuk menguasai dalam satu kerajaan atau wilayah sehingga Islam itu masuk di situ. Tetapi itulah yang ditentang oleh Asmaruddin, dikritisi oleh beliau. Yang pada kesimpulannya, Dokter, bahwa Islam adalah agama humanis, agama yang inklusif, yang bisa memperjuangkan semua hak-hak humanisme, termasuk hak perempuan, kemudian politik, kemudian hubungan agama dan negara, sehingga dia ingin menyampaikan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang bisa diterima oleh kalangan semua manusia dan bisa memberikan rahmatan lil alamin. Mungkin itu saja, Dokter. Terima kasih. Baik, makasih. Monggo. Tinggal kurang berapa bab itu? 2, 3. Monggo, silakan yang bab selanjutnya sampai ke conclusion. Bu Samratul, Mas Maulana, Indah, Mut. Iya, siapa dulu ya? silakan Bu. Atau gantian Bu Mut, kita dulu. Iya, silahkan Ustadz Maulana. Ya, oke, terima kasih. Bismillah. Izin kami menyampaikan. Di sini kami di chapter 11 ya, tentang the Islamic State. Kemudian ada Islamist and Modernist ya. Mungkin kami di 2 ini ya. Nanti untuk selanjutnya bergulir oleh Ustazah Mutmainah. Di sini yang kami temukan dari bacaan yang telah kami baca dalam buku yang ditulis oleh Asma Asparuddin ini, bahwasannya pandangan dari seorang penulis terkait pembagian masyarakat Islam ya. Di situ ada modernis dan juga Islamis. Yang kami pahami dari Islamis tersebut, yakni masyarakat pada masa itu ini betul-betul menjadikan kehidupannya itu lebih teratur dan lebih condong kepada tekstual, yakni hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran. Ada hukum yang modernis ya, yang hari ini ya ada sebagian kelompok yang mereka memandang Islam ini sebagai suatu yang maju ya, artinya berkembang dan lebih terbuka ya, dan memiliki sifat yang wasatiyah ya, artinya dia bukan hanya mengambil nilai-nilai spirit religinya saja, agamanya saja, tapi juga mengambil penemuan kemajuan yang hari ini dicapai oleh manusia. Nah, ini yang kami tangkap dari modernisnya ya. Mungkin selanjutnya kami persilakan ke Ustazah Mut. Kepada Ustazah kami persilakan kepada Ustazah. Iya, baik. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Bu.
Ya, maaf di sini sedang hujan deras. Untuk kami dapat chapter 10 dan 11. Kalau di bagian 10 ini karena ini bab chapter terakhir dari buku Asma Absarudin ini mungkin mengulang lagi dari apa yang disampaikan kawan-kawan di atas. Di chapter 10 ini bagaimana kaum modernis itu memahami salafus soleh. Kaum modernis tetap menjadikan generasi salaf itu sebagai teladan utama dalam pembaruan Islam. Kaum modernis di sini menggunakan pendekatan sejarah, tujuannya untuk memahami Islam secara kontekstual. Baik itu dalam hal politik, negara Islam, kemudian juga isu hukum syariat, seperti di sini disinggung oleh Asma Absarudin itu Imam Syafi'i yang mengubah ijtihad beliau itu ketika pindah dari Irak ke Mesir. Jadi hukum syariat di sini menurut modernis itu dinamis dan kontekstual. Kemudian juga isu kesetaraan gender. Kaum modernis itu mengikuti salafus saleh dahulu. Mereka menempatkan perempuan itu kehadirannya aktif di ranah publik. Kemudian juga menyikapi isu jihad, ikut seperti para salafus soleh juga. Memandang jihad itu tidak hanya perang saja, tetapi seperti yang dikatakan teman-teman sebelumnya itu perbuatan ibadah sehari-hari mencari nafkah yang halal, mengabdi kepada keluarga itu termasuk jihad. Itu untuk chapter 10. Kalau untuk terakhir chapter 11 itu pandangan Islamis dan modernis. Mereka ini berbeda pandangan. Kalau Islamis itu yang mungkin di sini disebut Islam radikal, mereka menetapkan hukum syariat itu lebih kaku. Kalau modernis itu lebih dinamis. Bisa diinterpretasi mungkin seperti hukum hukum rajam dan sebagainya. Mungkin itu dari saya. Insya Allah ini ditambahkan oleh Mbak Indah ya. Monggo. Yuk, silakan. Oke, lanjut untuk chapter 10. Selain membahas perbedaan antara kelompok modernis dan Islamis radikal, chapter 10 juga menjelaskan bahwa sejarah Islam awal sering digunakan untuk mendukung kepentingan tertentu di zaman modern, terutama dalam bidang politik dan agama. Namun penulis mengingatkan bahwa kondisi masyarakat sekarang sangat berbeda dengan masa awal Islam, sehingga pemahaman agama juga perlu melihat konteks zaman. Dalam chapter ini juga dibahas bagaimana penafsiran terhadap sejarah dapat berubah sesuai kondisi sosial dan pemikiran masyarakat. Hal yang dapat dikritisi dari bagian ini adalah penulis dianggap terlalu menekankan bahwa pemikiran Islam modern lebih sesuai untuk masa sekarang dibanding pandangan yang lebih tradisional. Untuk pada chapter 11 sendiri, selain membahas politik, kemudian perempuan dan jihad, penulis juga menjelaskan pentingnya toleransi dalam Islam awal. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan sebagai sosok yang mampu hidup berdampingan dengan kelompok agama lain dan menghargai perbedaan. Kemudian penulis mencontohkan hubungan Nabi dengan umat Kristen dan kelompok non-Muslim di Baghdad sebagai bukti bahwa Islam awal tidak hanya berisi konflik dan peperangan. Selain itu, chapter ini juga menekankan bahwa hukum Islam seharusnya dipahami berdasarkan tujuan utamanya, yaitu menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi manusia. Kemudian kritik terhadap bagian ini adalah penulis dianggap lebih banyak memakai pendekatan modern sehingga sebagian pembaca tradisional mungkin merasa beberapa penjelasan lebih liberal atau terlalu menyesuaikan dengan pemikiran Barat modern. Selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Samrotul. Silahkan. Ya, baik, untuk conclusion dari buku ini menegaskan bahwa pemahaman tentang generasi Muslim awal tidak bersifat tunggal maupun statis.
Nah, penulis menunjukkan bahwa citra mengenai Muslim pertama dibentuk melalui proses sejarah yang tentunya berkembang dari masa ke masa. Karena itu, pemahaman tentang salah berbeda sesuai konteks sosial dan politik masing-masing dari sejarah periode pembentukan Islam. Menurut penulis, berbagai kelompok baik tradisional, modernis maupun Islamis menggunakan narasi tentang generasi Muslim pertama untuk mendukung agenda mereka. Dengan demikian, sejarah awal Islam bukan hanya dipelajari sebagai masa lalu, tetapi juga dipakai untuk membentuk identitas dan otoritas di masa kini. Begitu, Pak. Oke, baik, makasih. Bisa Anda jelaskan pernyataan-pernyataan terakhir Anda tadi? Diurai lebih jauh. Jadi apa kesimpulan isi buku ini? Dari buku ini tuh diharuskan kita untuk membaca dari sejarah-sejarah dari memori tadi, bahwa sejarah itu harus berkembang untuk memahami dari masa ke masa. Kemudian untuk memorinya sendiri, pendekatan dari memorinya sendiri itu bahwa jadi bukan hanya yang dipelajari dari masa lalu tadi itu, yang stagnan hanya di masa lalu aja. Dia pakai ya. Yang sebelah situ, no. Masuk ke layar abang. Oke, baik, monggo. Ada yang bisa ngulangin? Jadi apa kesimpulan dari buku ini? Ya, 11.500. Coba siapa tadi? Siti Sampratul tadi. Coba diulangin dengan bahasa Anda sendiri. Jadi apa kesimpulan buku ini? Ya, kalau menurut saya, dari pemahaman saya, buku ini tuh berisi tentang izin maaf Pak, sambil mau jadi di sini memahamkan tentang generasi Muslim itu tidak bersatu tunggal. Jadi bagi penulis di sini tuh sejarah itu terus berkembang dan tidak stagnan di situ aja. Jadi yang dipahami itu bisa di konstruksi. Jadi pemahaman ada ya, si pembaca bisa memahami apa dari isi sejarah masa lalu tadi. Seperti itu yang saya paham, Pak. Oke, baik, terima kasih. Ada yang lain? Monggo, karena Anda sudah dengar dan baca dari awal sampai akhir. Monggo, semuanya, siapa aja. Tidak mesti yang baca bab conclusion. Kan bab pengurusan semua baca kan? Oke, apa kesimpulannya buku ini? Monggo, silakan. Apa kesimpulan buku ini? Saya Pak, coba Pak. Silakan. Mungkin kalau disimpulkan ya dari yang teman-teman inilah yang teman paparkan tadi dari chapter 1 sampai chapter terakhir tadi, kesimpulannya bahwasanya living Quran atau kontekstualisasi daripada teks yang ayat Al-Quran itu perlu, karena harus melihat sosial, harus melihat kondisi sebagaimana generasi awal melihat kondisi di zaman mereka. Mungkin seperti itu Pak. Harus dimakna. Jadi ayat Quran itu harus dimaknai dengan konteks sekarang juga. Mungkin itu dari saya. Baik, yang lain? Monggo, yang lain?
Bismillah Ustaz, izin menjawab. Kalau dari saya, berdasarkan pembacaan secara keseluruhan di conclusion itu sebenarnya membahas bagaimana kubu konservatif tekstualis dengan kubu progresif kontekstualis memahami Al-Quran dengan cara pandang yang berbeda, yang sebenarnya itu harus dilihat dari sisi historis. Kalau mungkin saya bisa bahasakan, ini agak mirip dengan pendekatan historis kritis yang dibangun oleh Nasir Hamid. Kebetulan saya bahas Nasir Hamid Abu Zaid, Ustaz. Jadi kalau saya lihat secara gamblang, mereka satu kelompok gitu, karena harus memandang teks Al-Quran bukan dipandang secara kaku, melainkan harus melihat dari sisi historis. Ya, kurang lebih mungkin jadi menggambarkan perang dialektika antara kubu konservatif tekstualis versus kubu progresif kontekstualis. Itu mungkin Ustaz kesimpulannya. Oke, yang lain? Izin Saya Pak coba menambahkan. Ustaz Fatah duluan. Ya. Dari awal hingga akhir, menurut saya, Asma ini ingin menawarkan sesuatu yang beda terkait bagaimana membaca sejarah. Dengan artian, dalam memahami sejarah, tidak melulu sejarah hanya dijadikan sebagai dongeng belaka, tapi bagaimana mengaktualisasikan ke dalam masa ke masa. Maka kemudian yang mungkin karena sesuai dengan yang saya bahas terkait jihad di situ, ditekankan bahwa bukan seolah menjadi martir atau sehingga yang sekarang terjadi di Timur Tengah terjadinya ekstremisme dan lain sebagainya. Dan ini juga diperkuat dengan salah satu penafsiran dari Imam Nawawi di Tafsir Munir terkait mati syahid di dalam jihad itu. Maka di sini Asma mencoba menawarkan bahwa sesungguhnya di dalam kita memahami sejarah tidak hanya sebuah referensi untuk jadi bahan pengetahuan kita tentang apa yang terjadi di masa lalu, tapi bagaimana kemudian mengaktualisasikan ke dalam masa saat ini, sehingga terkait juga kepemimpinan itu akan bisa merefleksikan terkait bagaimana idealnya seorang pemimpin menurut Asma itu sendiri. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Yang lain? Izin Pak. Dari awal pembacaan mulai dari introduction sampai ke conclusion, saya menangkap bahwa sebenarnya berbagai isu-isu sosial yang banyak dibahas di zaman modern ini sebenarnya sudah diterapkan sejak awal Islam itu muncul, mulai dari pluralisme, feminisme, kemudian ada masalah yang berkaitan dengan politik, itu semuanya sudah diterapkan sejak awal Islam muncul. Maka Asfaruddin sempat mengatakan di conclusion tersebut, sebenarnya orang modernis yang menerapkan isu-isu tadi, yang membahas menerapkan isu-isu tadi itu adalah golongan yang paling dekat dengan salafus soleh, karena semua masalah tadi itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Cuma mungkin istilah-istilah tersebut baru dikenal di zaman modern. Itu yang saya tangkap dari penjelasan Asfaruddin di conclusion. Oke, baik. Jam udah 3:30, udah harus selesai 15 menit lagi. Oke, baik. Makasih teman-teman. Iya. Ya sebagian udah menangkap pesannya, tapi sebagian juga masih miss nangkap pesan. Oke, baik. Seperti saya bilang di pengantar di awal tadi, ya beberapa teman juga sudah sebutkan. Jadi buku ini mau bicara tentang tiga fase penting di dalam
bagaimana sejarah itu ada dan diterima. Fase pertama peristiwa sejarahnya sendiri. Yaitu yang disebut dengan first Muslim itu fase sejarah, peristiwa sejarahnya. Nah, peristiwa sejarah itu hanya bisa diingat oleh mereka yang mengalaminya. Jadi orang di luar itu tidak bisa tahu. Jadi sejarah itu sebenarnya basisnya adalah ingatan oleh orang-orang yang semasa. Nah, ingatan orang yang semasa itu pun dia tidak pernah objektif. Ingatan orang semasa itu sangat subjektif. Tergantung dia mau mengingat yang mana. Jadi makanya dia cerita tentang kelompok-kelompok di kalangan sahabat, kelompok-kelompok di kalangan tabi'in nanti. Bahkan dia elaborasi banyak di sahabat. Kelompok-kelompok di kalangan sahabat baik pada masa Nabi maupun pasca kenabian ya itu akan mempengaruhi mana bagian dari realitas sejarah yang mereka mau ingat. Jadi sebagai realitasnya sejarah itu ada, tapi sebagai catatan sejarah dia sebenarnya sepenuhnya berbasis pada ingatan. Dan itu nggak bisa dinafikan. Bahkan kalau Anda belajar hadis sebagai metode sejarah yang sangat ketat di dalam diskursus ilmu keislaman, hadis itu basis utamanya adalah ingatan, bukan catatan. Jadi ingatan dari sahabat tentang Nabi, tabiin tentang sahabat, makanya mayoritas hadis itu adalah riwayat bil makna, bukan riwayat bil lafzi. Hadis yang riwayat bil lafzi itu bahkan Bukhari cuma bilang 3. Ada yang klaim hanya jumlahnya 30. Mayoritas hadis itu lebih dari 90 sekian persen itu adalah riwayat bil makna. Itu yang menjelaskan kenapa kita bisa ketemu redaksi hadis yang bervariasi karena memang basisnya adalah ingatan. Nah, tapi ingatan itu tidak salah, tetapi dia pasti parsial. Jadi ingatan sejarah itu pasti parsial. Nah, ketika lalu kemudian ingatan-ingatan ini, jadi sejarah yang berasal pada ingatan ini, lalu kemudian dikanonisasi, mulai dituliskan, maka si penulis-penulis itu pun akan memilih. Jadi akan memilih mana yang dia mau ingat atau yang mana yang ada dalam ingatan. Jadi sejarah itu sifat dasarnya adalah distorsif. Itu sifat dasar sejarah itu pasti distorsif. Dia tidak pernah paripurna. Nah, tapi pada saat yang sama bukan berarti karena dia distorsif lalu dia dibuang. Karena dengan sifat memori tadi, apapun yang ada yaitulah sejarah. Tapi orang tidak bisa mengklaim dia sebagai keutuhan sejarah. Nah, jadi ketika kumpul dalam teks, muncul dalam teks di periode kedua, dikanonisasi, itu yang dia sebut dengan the constructions of pious forebears. Jadi salafus salih itu ada peristiwa sejarahnya dengan segala macam proses transmisi ingatan, lalu kemudian ada proses konstruksinya. Nah, ketika dia dikonstruksi ini, orang-orang yang mengkonstruksi itu udah milih. Nah, dia ngambil contoh saja misalnya kasusnya kelompok Islamis. Islamis itu kalau menyebut Islamis, itu di dalam bahasa Inggris artinya orang yang memahami totalitas Islam. Totalitas Islam itu bahwa Islam itu sudah mengatur A to Z. Jadi bahkan Anda mau pipis itu udah diatur sama Islam. Anda mau pakai sepatu itu diatur oleh Islam. Jadi sak kecil-kecilnya itu. Tapi yang diatur, yang dimaksud itu dipahami sebagai sesuatu yang bersifat aturan positif. Nah, padahal di dalam praktek keberislaman, kalau lihat ke sejarah ke belakang, ada yang praktek itu sebenarnya ya tadi ada praktek sahabat, praktek tabiin, praktek tabiin, natural saja sebenarnya. Itu praktek-praktek natural yang itu tidak bersifat hukum positif, tapi ketika lalu kemudian dia dikonstruksi menjadi teks, lalu dia dianggap sebagai aturan yang bersifat positif. Aturan positif itu artinya ya dia dianggap sebagai aturan apa adanya. Nah, Islamis itu yang disebut Islamis itu kelompok yang begitu. Misal dia kasih contoh gitu kan tentang bahwa realitasnya dari masa Nabi sampai Khulafaur Rasyidin, bahkan sampai tabi'in, sampai tabi'in, itu tidak ada konsep pemerintahan yang benar-benar baku. Setiap generasi itu punya polanya sendiri dalam menentukan memilih pemimpin. Khulafaur Rasyidin sampai Ali itu beda-beda caranya. Muawiyah bahkan melompat kembali jauh ke masa pra-kenabian, membangun lagi model dinasti.
yang diteruskan oleh masa Abbasiyah itu clear. Nah, itu dia sebut juga. Lalu kemudian Abbasiyah runtuh, kurang dari 1 abad kemudian berdiri Mamluk, Turki Utsmani, yang itu jelas dinasti, yang itu tidak dikenal di dalam tradisi kenabian. Justru dalam tradisi kenabian mau dihilangkan. Tapi kelompok yang Islamis, yang totalitarianisme dalam Islam ini tadi, justru merujuk ke sana. Jadi nah itu lagi, dia mau buktikan, ketika orang mau merujuk ke salafus saleh, sebenarnya bukan salafus saleh yang mereka rujuk, tetapi mana yang mereka mau pilih dari sejarah. Nah, dan asrama menunjukkan dengan sumber-sumber primer sejarah Islam. Jadi dia tidak pakai sumber sekunder. Sumber sekunder bahasa Inggris, bahasa Perancis, enggak. Dia gunakan sumber primer yang ada dalam teks-teks yang ada di abad ketiga, abad keempat, abad kelima, bahkan even beberapa teks di abad, I'm not sure abad kedua, karena belum dikanonisasi. Mulai mungkin di sekitaran abad ketiga. Tapi teks primer di dalam studi sejarah Islam. Oke. Nah, dia mau tunjukkan orang kontemporer pun ketika kita saat ini mau merujuk kepada sejarah, sebenarnya satu, kita tidak pernah merujuk sepenuhnya kepada sejarah sebagai satu totalitas peristiwa di masa lalu. Tapi sejarah yang sudah dikonstruksi oleh para penulis. Apa konstruksi itu salah? Enggak. Tapi konstruksi itu tentu tidak bisa dipahami sebagai sesuatu yang bersifat total. Jadi jadi posisi Asma tidak bilang itu salah. Jadi dia berbeda sebenarnya dengan kelompok-kelompok historical criticism. Jadi sebenarnya saya kurang sepakat kalau Nasr Hamid Abu Zaid disebut dengan historical criticism. Jadi karena itu di dalam aliran sejarah berbeda. Historical criticism itu adalah meragukan sumber, meragukan validitas sumber. Itu historical criticism, bahwa sumber sejarah kita itu dikonstruksi oleh sistem tertentu yang itu membuat dia tidak lagi menunjukkan realitas yang sebenarnya di masa lalu. Dalam studi Quran itu dipegang oleh kalangan revisionis. Kalau Nasr Hamid Abu Zaid enggak sebenarnya. Nasr Hamid Abu Zaid itu posisinya dia mau mengatakan bahwa realitas di masa lalu itu constructed. Oleh siapa? Oleh orang yang semasa pada masanya. Jadi realitas kenabian itu ya constructed oleh orang di masa Nabi. Realitas sahabat itu constructed, dia dikonstruksi oleh orang di masa sahabat. Makanya konsep dia kan muntaj tsaqafi sekaligus muntijus tsaqafah. Muntaj tsaqafi itu artinya bahwa orang di sekitarnya itu mempengaruhi terbentuknya kesejarahan itu. Jadi sejarah itu tidak kayak yang sesuatu datang dari langit gitu tiba-tiba lalu jadi sejarah gitu. Tapi semua orang yang berada di sekitar Nabi, sahabat dan sebagainya itu membuat lalu kemudian sejarah kenabian itu terbentuk. Jadi tidak tiba-tiba gitu. Dan itu bisa kita buktikan juga sebenarnya dengan mudah dalam literatur ulumul Quran. Kalau Anda baca Al-Itqan As-Suyuti itu 1 sampai bab 20 itu cerita bagaimana sahabat orang di sekitar Nabi itu membangun konstruksi tentang ayat dan makna ayat. Jadi dia nggak serta-merta bicara sabab nuzul. Itu berbeda dengan kalau Anda baca literatur yang lain, kalau bicara sejarah Quran otomatis akan bicara sabab nuzul. Suyuti enggak. Suyuti di ayat itu kan nggak langsung bicara sabab nuzul. Dia bicara Maki Madani, dia bicara Qiyami Safari, dia bicara Laili Nahari, Naumi Qiyami, dalam keadaan tidur atau Nabi dalam keadaan bangun, Nabi kadang-kadang tinggal di satu tempat atau Nabi sedang berjalan di malam atau siang, lalu Saifi Syita'i, ini musimnya lagi musim apa. Oke, hampir 20-an, 18 chapter, 18 no sampai Samin Asyar, sampai bagian ke-18 di awal itu dia bicara itu, baru kemudian dibicara awal nuzila, akhir nuzila. Oke, jadi dia nggak bicara sabab nuzul. Tapi oke, balik ke tadi. Jadi konstruksi seperti yang dipikirkan Asma itu sebenarnya tidak baru. Tidak baru, tetapi dia striking karena penting, karena melihat bahwa selama ini orang kalau menyebut dirinya merujuk ke masa lalu itu seakan-akan itu sudah merujuk kepada yang orisinal. Padahal nggak pernah terjadi begitu. Konsep as-shalah di dalam tradisi Islam awal itu berbeda dengan as-shalah yang kita pahami saat ini. Jadi yang dimaksud dengan orisinal di masa Nabi itu berbeda dengan orisinal yang kita maksud sekarang.
Nah, itu yang dikritik Asma juga. Jadi orang-orang yang disebut ada Islamis ketika menganggap yang orisinal itu, jadi yang benar merujuk ke masa Nabi itu adalah kemana mereka merujuknya? Ke hadis. Padahal hadis itu konstruksi di generasi tabi'in. Hadis itu, hadis yang kita kenali sekarang, kita baca sebagai teks, itu adalah hasil takhrij di generasi tabi'in. Apakah itu menjamin sama persis dengan yang peristiwa di masa Nabi? Tentu tidak 100%. Sebagaimana dia juga nggak bisa ditolak sama sekali kalau pakai konsep tadi. Nggak mungkin dia bisa 100%. Karena pertama, riwayatnya bil makna mayoritas, bukan bil lafzi. Kemudian yang kedua, tadi setiap sahabat itu punya preferensi ketika mau ketemu Nabi. Nggak akan terjadi, misal begini, contoh yang paling gampang. Hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, al-hadis itu kalau versinya orang-orang salafi, kalau Anda baca Al-Albani akan bilang dha'afahu hadzal hadis. Hadis itu didaifkan oleh Albani. Kenapa hadis itu dianggap dhaif? Karena aslu sanadnya ahad. Hadis itu aslu sanadnya cuma siapa? Umar bin Al-Khattab, an Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis itu asal sanadnya ahad. Hadis ahad tuh nggak bisa sahih. Tapi Bukhari taruh itu di depannya. Nah, nanti Ibnu Hajar Al-Asqalani mengargumeni. Jadi sebenarnya Al-Albani agak telat juga mengkritik itu. Ibnu Hajar udah lama melakukan kritik itu di Fathul Bari. Ibnu Hajar lalu bilang hadis ini memang ke asal sanadnya dia ahad. Karena cuma satu orang asal sanadnya, nggak ada yang lain. Tetapi hadis ini punya syawahid dan ahli yang banyak. Syawahid dan ahlinya itu dia tunjukkan adalah bahwa banyak sekali riwayat-riwayat lain yang senada walaupun dengan redaksi yang berbeda. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu alasan kenapa Bukhari menempatkan hadis ini di depan. Menempatkan hadis ini di awal-awal gitu, sudah Budil Wahyi ya. Ya, apa sebelum Budil Wahyi. Pokoknya taruh di depan sama Bukhari. Jadi kenapa Bukhari taruh itu dalam sahihnya? Apa Bukhari nggak paham kalau itu? Enggak, Bukhari paham. Karena hadis itu punya syawahid banyak. Nah, logikanya begini. Kenapa hadis dengan ahad bisa diterima? Dan hadis itu, atau hadis begini, hadis yang sangat ngetop juga dalam tradisi kita. Iman, Islam, Ihsan. Hadis iman, Islam, Ihsan itu redaksinya ada 3 macam. Yang menandai bahwa hadis ini riwayat bil lafzi. Bil makna, bukan bil lafzi. Karena redaksi hadisnya minimal ada 3 versi redaksi yang datang dari 3 jalur yang berbeda. 3 jalur yang berbeda. Nah, logika yang dibangun para sejarawan gini. Jadi ketika Umar dengar Nabi ngomong dengan hadis sepenting itu nggak mungkin logikanya hanya Umar yang di hadis itu kan juga Umar kan tidak bilang bahwa aku ketemu Nabi lalu Nabi ngomong kepada aku, ngasih tahu aku bahwa cuma Umar yang tahu. Bisa jadi ada orang lain di situ, tetapi hanya Umar yang merasa penting mengingat dan menyampaikannya. Yang lain mungkin cukup ya sudah, mereka paham, dijadikan mereka sebagai pedoman hidupnya. Itu persis seperti kasus hadis sholat. Jadi hadis sholat itu ketika sejumlah orang datang kepada Nabi, orang dari pinggiran kota Madinah datang kepada Nabi, lapor, cerita kalau mereka berdebat tentang seperti apa sholat itu kan. Lalu Nabi nggak ngajarin mereka gimana caranya sholat. Nabi suruh tinggal mereka, kalian tinggal di Madinah beberapa waktu, lalu kemudian shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat kalian seperti kalian melihat aku sholat. Nah, sesudah itu tidak banyak muncul riwayat dari orang-orang itu tentang seperti apa sih sholat Nabi. Tapi selesai itu, mereka tahu begitu sholatnya, mereka balik ke kampungnya, sudah mereka sholat aja seperti itu. Sholat aja seperti itu. Nggak diriwayatkan hadisnya. Hadisnya nggak diriwayatkan secara verbal, tapi muncul jadi tindakan-tindakan mereka. Itu yang menjadi alasan kenapa Malik berbeda pendapat dengan Syafi'i. Ketika ketemu hadis yang verbal, yang seperti pernyataan dalam kitab-kitab takhrij,
lalu ketemu dengan para sahabat kecil atau praktek generasi tabi'in atau sahabat kecil di Madinah, maka Malik akan mendahulukan amalu ahlil Madinah. Kadang di sumber lain disebut dengan sunnatu ahlil Madinah. Karena bagi dia prakteknya ahlul Madinah ini itu merepresentasikan praktek yang sama yang mereka lakukan bersama Nabi, sekalipun mereka nggak menyatakan secara verbal. Jadi hadisnya nggak ada. Tidak ada hadis verbalnya kalau pakai versinya Syafi'i. Kan Syafi'i yang dapat gelar Nasirus Sunnah. Hadis verbalnya nggak ada. Tetapi prakteknya ada di Madinah. Malik karena lahir dan besar di Madinah, dia tinggal di Madinah, dia lihat praktek itu, dia akan dahulukan itu daripada pernyataan hadis verbal. Dari pernyataan, oke. Nah itu menunjukkan bahwa jadi sejarah Islam itu bagi Asma, itu memang sifat dasarnya reduktif. Dia mereduksi realitas sejarahnya. Tapi tidak serta-merta lalu kemudian dia ditolak. Serta-merta dia ditolak. Dia reduktif karena tidak mungkin ada yang bisa mengcover secara utuh. Makanya memunculkan banyak varian tadi. Tindakan-tindakan sahabat sesudah Nabi meninggal saja, itu sudah merepresentasikan varian cara sahabat memahami interaksi mereka dengan Nabi. Padahal mereka berinteraksi dengan Nabi kan, tapi sudah beda-beda pandangannya, beda-beda posisinya. Satu menganggap bahwa kesalehan personal itu penting, satu menganggap kedekatan nasab dengan Nabi itu penting. Dua-duanya bisa jadi Nabi nggak pernah ngomong, tapi mereka meresepsi saja dari misal yang menganggap kualifikasi personal itu penting, mereka merujuk kepada argumennya kan, oke, siapa yang dulu ketika Nabi hidup menggantikan Nabi sholat? Nabi kan nggak pernah bilang bahwa besok kalau aku meninggal, angkatlah khalifah yang sekarang ku angkat menggantikan aku sholat. Nabi nggak pernah ngomong begitu. Tapi dari tindakan Nabi menunjuk Abu Bakar, bagi sebagian sahabat itu dipahami sebagai praktek yang melegitimasi boleh mengangkat ini. Boleh mengangkat orang dengan basis kesalehan personalnya. Tapi yang lain enggak. Yang lain ini orang yang kemana-mana bersama Nabi. Bahkan kan dia menyebut tentang Gadirkum tadi kan Nabi bilang ada apa bahwa wasiatku itu adalah Ali, lalu Nabi berkata ya di Gadirkum ya, sorry, di kasus Gadirkum mereka merujuk ke sana. Oke, kalau begitu berarti Ali. Kenapa harus Ali? Ya, tidak lagi sekedar hadis Gadirkum. Muncul argumentasi ini nasabnya kepada Nabi, masih keluarga Quraisy gitu kan. Itu yang berkembang sampai sekarang. Oke, tapi jadi realitas itu kata Asma menunjukkan satu, sejarah itu sebagai sebuah realitas dia nggak pernah total. Tapi pada saat yang sama, lalu kemudian dia dikonstruksi. Tapi pada saat yang sama itu tidak menandakan bahwa sejarah itu ditolak. Karena nggak ada, tetapi orang yang datang kemudian lalu kemudian harus memahami ketika mereka mau merujuk kepada sejarah, sebenarnya mereka tidak merujuk kepada realitas. Yang mereka rujuk itu adalah sejarah yang sudah dikonstruksi oleh orang sesudahnya, dan itu sah. Makanya lalu kemudian kenapa kalau kita baca literatur kontemporer, orang mencoba mencari gist itu substansi. Tapi substansialis juga nggak terlalu tepat. Substansialis itu jadi esensialis nanti, bahwa Islam itu ada esensinya, dan esensinya itu satu, dan itulah Islam. Ya, esensialis itu juga berbahaya di dalam, karena dia menafikan sama sekali dinamika sejarah. Ya, orang yang totalitarianisme tadi itu ya begitu cara berpikirnya, bahwa Islam itu satu, ya itu saja Islam, yang lain itu ya itu bumbu-bumbu belakangan, padahal itu nggak mungkin. Oke, baik. Yang terakhir gini, lalu kemudian. Jadi, Asma secara tidak langsung mau bilang begini sebenarnya. Project kalangan, project orang yang mengklaim bisa kembali kepada Quran dan Sunnah, itu sebenarnya project yang secara historis itu valid, tapi secara metodologis itu tidak mungkin. Jadi secara historis dia valid, bahwa orang bisa kembali ke masa lalu, ke Quran, ke Sunnah, ke sejarah, itu iya, secara historis itu valid. Tapi secara metodologis dia tidak mungkin. Kenapa? Karena kita pasti kembalinya itu kepada konstruksi pasca kenabian.
Jadi tidak masa kenabian. Kitab hadis itu jelas pasca kenabian. Setelah melewati proses itu tadi. Jadi itu secara metodologis pasti tidak mungkin. Walaupun secara historis itu valid. Benar, secara historis orang kan akan berusaha kembali ke masa awal. Tapi secara metodologis itu tidak mungkin bisa dilakukan. Karena pasti gagal secara metodologis. Pasti kembalinya itu akan ke literatur hadis. Dan literatur hadis itu pasca kenabian. Itu pasca kenabian. Nah, dengan begitu saya mau katakan begini. Jadi praktek kita terhadap Quran itu ya begitu. Penerimaan dan praktek kita terhadap Quran itu sebenarnya kita dasarkan kepada informasi-informasi historis yang dikonstruksi oleh generasi sebelum kita. Makanya kenapa kalau dalam artikel saya sebut itu dengan transmisi dan transformasi. Praktek di masa Nabi itu tidak hanya mengalami proses transmisi, tapi dia pasti mengalami proses transformasi. Kenapa? Karena penerimaan yang belakangan itu pasti akan merujuk kepada penerimaan yang terdekat dengan dia. Tidak langsung ke masa Nabi. Jadi cara berpikirnya tuh mirip kayak sanad gitu loh. Ya sama, sanad itu sebenarnya epistemologi dalam berpikir. Bentuk materialnya sanad, tapi dia adalah epistemologi tertentu di dalam memahami sejarah. Jadi sejarah yang saya pahami itu bukan langsung tentang Nabi, tetapi sejarah yang saya dapatkan dari orang sebelum saya. Orang sebelum saya, dari orang yang sebelumnya, dari orang sebelumnya, dari orang sebelumnya, terus sampai ke masa Nabi. Jadi itu praktek epistemologis sebenarnya. Tidak hanya praktek materialnya sanad. Sebenarnya praktek materialnya sanad. Tetapi sebenarnya dia mengandung epistemologi sejarah bahwa sejarah itu tidak pernah bisa melompat. Plep, gitu loh. Nggak mungkin bisa melakukan lompatan langsung. Karena nggak pernah ngalamin. Orang nggak pernah ngalamin sama sekali. Kita nggak ngalamin di masa Nabi. Mau kayak apa juga canggihnya orang merekonstruksi hadis lalu menggambarkan rumah Nabi. Ya bisa jadi sangat mendekati, tapi dia tidak mungkin sama. Bisa sangat mendekati mungkin, tapi dia nggak mungkin sama persis. Oke, baik. Terima kasih. Sampai situ dulu. Sebelum kita tutup. Oke, udah mau jam 4 ya, udah. Udah 2 jam. Silakan, ada yang komentar dulu. Minggu depan apa? Minggu depan yang Izin Dokter. Sorry, minggu depan yang apa? Yang Christina Nelson ya, benar ya? Ya Pak, Ini bertanya Nelson, Pak. Benar Pak, benar Pak. Monggo silakan, ada yang mau komentar. Izin, Ustaz. Yuk, satu-satu. Izin, saya agak sedikit memastikan, Ustaz. Karena kan tadi pembacaan saya terkait Asma Absaruddin ini agak mirip dengan Nasir Hamid Abu Zaid. Ternyata tidak terlalu tepat. Tapi yang ingin saya pastikan apakah mereka berdua ini memiliki kemiripan, setidaknya bisa dilihat dari cara mereka menolak metode ahistoris yang dipakai kelompok literalis. Apakah begitu, Ustaz? Oke, itu iya. Sampai titik itu iya. Jadi kelompok yang menyatakan bahwa sejarah itu sebagai fakta yang statis lalu tunggal itu ahistoris sebenarnya ya, karena memang nggak mungkin. Tapi pada saat yang sama yang saya kasih catatan tadi, sebenarnya Nasar juga sebenarnya belum bisa masuk dalam kategori critical historicism, sejarah kritis. Karena historical criticism itu kritisisme sejarah itu kalau dalam ilmu sejarah itu meragukan validitas. Nasar Hamid Abu Zaid itu tidak meragukan validitas. Dia posisinya seperti Asma tadi, bahwa jadi isunya tuh bukan tentang validitas sejarah, tapi isunya itu adalah bahwa setiap catatan sejarah itu punya konstruksinya masing-masing. Nah, itu berbeda dengan historical criticism. Jadi pembacaan sejarah kritis itu sebenarnya sejarah kritis itu posisi awalnya adalah skeptik. Jadi mereka historical criticism itu posisi pertama tuh skeptik terhadap sejarah.
Jadi mereka meragukan sejarah itu. Lalu kemudian mereka akan mencarikan sejarah alternatif. Ada yang berhasil, ya ada yang tidak gitu. Ya, tapi pada titik itu ya dia sama dengan Nasar. Jadi kelompok yang mencoba memastikan sejarah itu sebenarnya kelompok yang ahistoris, karena nggak mungkin sejarah itu nggak bisa dipastikan. Walaupun itu mazhab ya. Jadi di dalam sejarah itu ada dua mazhab, Herodotus dan Thucydides. Itu mazhab lama dalam tradisi klasik Yunani kuno, mazhab lama dalam sejarah. Satu yang mengatakan bahwa sejarah itu adalah narasi, berarti dia narasi apa adanya dari sebuah peristiwa. Kelompok lain mengatakan bahwa sejarah itu interpretasi. Asma, Nasr Hamid Abu Zaid itu masuk di mazhab yang kedua, bahwa sejarah itu interpretasi. Sejarah itu bukan tentang apa yang kita sebut sejarah, itu bukan tentang narasi dari masa lalu, narasi apa adanya dari peristiwa di masa lalu, tetapi adalah interpretasi kita terhadap peristiwa di masa lalu. Nah, tetapi mazhab yang pertama pun yang mengatakan narasi, lalu kemudian tidak digugat oleh nambah sejarah yang lain, tapi digugat oleh para ahli linguistik modern. Kenapa? Karena satu peristiwa, satu realitas, bahasa itu tidak pernah bisa mewakili realitas secara tepat. Jadi realitasnya kita bisa lihat tembok di samping kita sebagai sebuah realitas. Kita bisa punya beragam ekspresi bahasa untuk menjelaskan tembok itu. Ada yang menyebut warna, ada yang menyebut bentuk, ada yang menyebut tekstur, macam-macam. Padahal dengan realitas yang sama. Maka ketika realitas sejarah, kalau sejarah itu misalnya adalah narasi dari realitas apa adanya, narasi itu menggunakan perangkat bahasa, maka bahasa itu sudah diikat oleh sifat dasarnya sendiri, reduktif. Bahasa itu sifat dasarnya reduktif terhadap realitas. Jadi bahasa nggak pernah bisa mewakili realitas sepenuhnya. Jadi kalau kita lihat sesuatu, lalu kita mau ekspresikan sesuatu itu, tanpa kita sadari sebenarnya ada proses neurotik di kepala kita yang memilih mana sih bahasa yang mau kita gunakan untuk mengekspresikan realitas itu. Dan itu pasti akan berbeda. Jadi kelompok naratif ya kalau diskusinya lama sekali, sampai sekarang dua mazhab itu berjalan dengan sangat kuat. Jadi ada yang memahami sejarah naratif, sejarah yang mereka nggak ketemu sampai sekarang. Dua mazhab itu tetap berjalan. Tapi kelompok mazhab yang naratif itu dikritik oleh para linguis belakangan. Karena dianggap tidak valid. Karena nggak mungkin ada realitas bisa diekspresikan dalam bentuk pernyataan yang persis sama. Setiap pernyataan dari realitas itu pasti mereduksi keseluruhan realitasnya. Jadi nggak mungkin utuh. Tetapi tidak juga dia salah. Karena dia pasti mengambil bagian tertentu dari realitas itu. Oke, ngaten nih Mas. Monggo, ada lagi. Berarti Ustaz, sekalipun terlihat mirip tetap berbeda tadi ya? Meskipun Siapa? Yang tadi yang Asma dua sama orang, Nasr Hamid Abu Zaid. meskipun terlihat Ya. sama tapi ternyata beda. Ya, jadi Asma nggak punya konsep tentang muntaj Saqafi itu. Asma nggak bicara konsep itu. Bagi muntaj Saqafinya Nasr Hamid Abu Zaid itu memang berani sekali dari sisi konsep sejarah. Dari sisi konsep sejarah. Jadi Asma bukan masih sih, tapi Asma tidak menyentuh bagian itu. Jadi bahwa Asma bicara sejarahnya saja, dia tidak bicara tentang konstruksi agamanya. Dia bicara tentang konstruksi tentang sejarah agama. Tapi agamanya enggak dia sentuh. Nasr Hamid Abu Zaid menyentuh konstruksi agama. Itu yang lalu kemudian polemiknya menjadi sangat kuat. Walaupun bisa dipahami sebenarnya. Bisa dipahami. Jadi konsep yang dipakai Nasr Hamid Abu Zaid itu juga digunakan oleh sejumlah tokoh protagonis orientalis terhadap Quran. Anglican Nuit, Nikolai Sinai, itu kelompok-kelompok yang membela Quran
melawan kalangan revisionis, logikanya hampir sama dengan logika yang dibangun oleh Nasr Hamid Abu Zaid tentang Muntaj Tsaqafi tadi, bahwa ada komunitas yang mengkonstruksi konsepsi agama pada saat itu. Jadi tidak datang di ruang kosong yang sepenuhnya teologis, datang dari Tuhan gitu. Ya. Tapi yang sering disalahpahami orang, Nasr Hamid Abu Zaid ketika bilang Muntaj Tsaqafi, dia tidak bicara tentang originalitas. Not about original atau bukan. Nah, tetapi bagi pembacanya belakangan yang galak marah sama dia, menganggap dia bicara tentang originalitas. Berarti dengan Muntaj Tsaqafi, Islam itu tidak orisinil. Islam itu adalah buatan manusia. Quran itu buatan manusia karena dia Muntaj Tsaqafi kata B. Karena pikirannya menggunakan konsep originalitas. Nah, padahal konsep Muntaj Tsaqafi Nasr Hamid Abu Zaid itu tidak menyentuh isu originalitas. Termasuk kayak siapa tadi? Anglican Nuit yang saya sebut, yang kalangan orientalis yang menggunakan konsepsi yang agak sama dengan Nasr Hamid Abu Zaid. Mereka nggak pakai konsep originalitas sebenarnya. Jadi kadang-kadang kritik kita itu kecampur-campur. Jadi kita pakai konsep yang bicara konsep originalitas itu Joseph Sach. Ketika dia bicara projecting back, itu memang bicara tentang konsep originalitas. Ya, jadi penting sebenarnya kalau membaca orang, termasuk tadi saya ajak teman-teman baca buku ini, membaca orang itu kita membaca utuh bukunya, lalu membaca konsepsi berpikirnya secara utuh. Karena itu yang bisa digunakan untuk lalu kemudian membawa konstruksi itu ke dalam pemahaman yang lain. Oke, sudah jam 4. Cukup ya? Kurang, Ustaz. Oke, baik. Makasih. Sampai ketemu minggu depan kita baca Christina Nelson. Nah, prinsipnya adalah gini yang harus Anda ketemu. Sekalipun Anda bagi chapter, tapi Anda harus bisa, semuanya harus bisa ketemu. Bagaimana Christina Nelson menjelaskan transisi dari konsep normatif tentang Quran, lalu menjadi praktek terhadap Quran, lalu diterima secara personal oleh orang-orang yang mempraktekkannya. Itu alur yang harus Anda ketemu penjelasannya. Dengan kasus yang dia gunakan situ adalah kasus para qurra, para qari. Oke. Baik, makasih. Sampai ketemu minggu depan insyaallah. Oke, nanti enggak, it's okay. Minggu depan harusnya saya tidak punya agenda keluar di. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran jazaa. Oke, makasih. Oke, saya keluar ya. Ya, Pak. Barakallah. Happy weekend.